perempuan teman saya yang sensitif itu kelihatan ada sosok nampak yang ada ular di sebelah belakangnya tenda itu, agak ke sana itu. Kelihatan kayak ada ular besar itu, dan itu ularnya itu ada, katanya beliau itu ada mahkota di antara matanya tengah-tengah itu ada mutiara. Panjenengan niki sedoyo bilang itulah. Pokok intinya dalam bahasa gini, kalian semua ini sudah melanggar aturan, tidak menghormati bangsa kami. Karena mungkin karena ulah tadi itu yang berbuat nggak senonoh lah. Kurang lebih ya. Jangan takut pada setan. Setan hanya mengganggu, tidak makan. Takutlah pada manusia yang suka makan hak orang lain. Halo, assalamualaikum teman-teman. Berjumpa lagi dengan suara horor. Wow. Oke, kali ini suara horor dengan narasumber ketika mendaki Gunung Mahameru. Dia mendapat banyak gangguan di Ranu Kumbolo. Bagaimana ditanya, kita sudah cek kepada narasumbernya. Halo, dengan siapa Mas? Huda. Dengan Mas? Huda. Dengan Mas Huda. Itu berawal dari rencana anak-anak waktu setelah ujian SMK. Itu bagaimana ceritanya Mas? Ketika Mas banyak gangguan lah di Ranu Kumbolo ketika mau mendaki, kan gagal itu kan ya? Itu gimana ceritanya? Jadi berawal kita orang itu setelah ujian mau mengadakan refreshing gimana gitu ya. Oke, bingung kan anak-anak. Setelah itu gimana kalau kita muncak aja ke Mahameru? Selama ini kita nggak pernah ke sana. Kayaknya itu tantangan yang sangat luar biasa ya. Oke, siap. Akhirnya kabarin lah anak-anak itu. Berapa anak kita itu? Itu kurang lebih 8 orang. 8 orang. Memang suka mendaki gitu. Iya, jadi pertama itu dari teman sekolah itu 3 orang. Iya. Terus 1 orang ini aku kuliah. Temanku tuh senior lah. Terus yang 4 orang ini perempuan. Perempuan. Iya. Nah, pas itu sudah fix ditentuin tanggalnya, hanya berangkatlah ke sana. Setelah ke sana, perjalanan ke sana jam 2 siang. Jam 2 siang. Itu sudah kumpul semua anak-anak. Sudah kumpul semua, persiapan sudah. Hanya berangkatlah ke sana. Berangkat ke sana langsung, singkat cerita, langsung kita masuk di loket pertama, yaitu di Cafe Viral Sundari. Yang di Cafe Sundari. Ya, di Cafe Sundari itu. Nah, itu pos pertama itu. Bukan loket itu. Loket. Berapa loketnya 1 orang? Gratis. Oh, gratis. Itu kan loket untuk menghubungkan antara Lumajang Malang kan gitu. Oh iya. Nah, itu. Nah, itu gratis. Cuman ditanyai dari penjaga, tujuannya kemana gitu. Ya, bilang ke Puncak Mahameru. Hanya dikasih arahan sana. Setelah dikasih arahan, kita lanjut berangkat. Itu sekitar nyampe sana itu di loket pertama itu mungkin asar. Berangkat mulai jam berapa tadi? Berangkat jam 2 dari Lumajang. Jam 2. Setelah ke sana masuk setelah dari loket itu kita perjalanan pertama ke resort Ranupani. Nah, itu kayaknya siang nggak ada masalah ya, fun aja kita. Iya. Masuk ke Ranupani sampai jam kurang lebih jam 4-an. Itu pakai sepeda ya? Sepeda motor, boncengan semua ya? Iya. Nah, dari Ranupani itu kan di resort itu parkirlah motor gitu. Iya. Motor langsung. Setelah itu kita sholat asar, kita lanjut lagi istirahat sebentar lah, mungkin setelah sholat asar 15 menit lah.
Tuh, baru kita lanjut lagi. Nyampe lah, singkat cerita dari resort. Iya. Itu ke pos 1. Itu dari Ranupani ke pos 1 itu kurang lebih 3 km. Nah, tibalah kita di Ranupani itu kisaran jam 5 sore. Jam 5 sore ya. Jam 5 sore. Nah, itu ketinggian kurang lebih 2200-an nggak salah, kurang lebih mdpl ya. Nah, di namanya itu nggak salah di apa ya, Ladingan Dowo nggak salah itu. Iya. Pos pertama. Itu jam 5 sore. Akhirnya kita stay dulu di situ. Ya duduk-dudukan karena kita bawa orang perempuan, nggak bisa langsung sebelah gitu kan. Akhirnya nyantai lah di situ. Nah itu kemakan waktu di situ. Akhirnya kemalaman di situ. Di Anwane itu pertama itu. Iya, di pos pertama itu sudah masuk mau maghrib itu jam 5. Iya. Nah, perempuan ini minta istirahat. Nah, kita istirahat lah, santai itu. Nyebat itu. Lanjut setelah itu kemungkinan jam 5.15-an lah itu. Jam 5 pagi. Sore kita kan jam 2 siang berangkatnya. Untuk pendakiannya itu jam 2 pagi. Kita lanjutkan perjalanan. Di tengah ini kisah mulai horor-horor itu mulai berawal dari sini. Perjalanan menuju pos 2. Nah di situ dari awal itu anak-anak dia sambil gurau, terus tiba-tiba spontan diem, kayak gak ada topik pembicaraan atau apa gitu ya. Semuanya diem gitu. Akhirnya sambil itu menikmati perjalanan. Setelah itu jam masuki waktu maghrib. Nah itu ada sedikit perasaan was-was, kayak terus kayak enggak gitu. Semua rombongan apa cuman mas? Beberapa orang. Beberapa orang. Tapi tidak ada yang apa namanya? Nggak ada yang terbuka di awal. Oh ya. Nggak ada yang terbuka. Akhirnya kayak ragu, kayak terus apa enggak gitu. Sampai perjalanan menjelang mau 6:30 ya salah itu, kita belum sholat isya, sholat maghrib. Lah ya sholat maghrib lah di tengah hutan itu kan. Sholat maghrib. Nah setelah zikir-zikiran itu sholat maghrib gantian. Nah dari itu ada beberapa kayak temen ini, perempuan satu ini, dia itu kayak agak peka terhadap hal begituan ya. Kayak itu mulai berinding lah dan macam-macam lah itu. Cerita ke teman satunya, perempuan juga. Saya di sini kok agak kurang nyaman, kayaknya ada banyak gangguan gitu. Iya. Nah dari situlah cuma 2 orang ini yang tahu. Yang lain enggak ya? Yang lainnya biasa aja, cuma ada perasaan tadi tok itu. Tapi yang perempuan ini enggak kita ke teman yang lain, jangan laki-laki enggak ya? Cuman 2 orang itu. Nah, jadi barisannya di awal itu laki di depan, perempuan 2 di depan, tengah, belakangnya perempuan 2, belakangnya lagi 2, belakangnya lagi 2 laki-laki. Nah, yang tengah itu yang cerita ke sebelahnya. Akhirnya singkat cerita setelah sholat maghrib, nah dari situ mulai kita ketemu orang sesama pendaki. Waktu orang itu nggak salah orang Jember atau mana itu. Kayaknya itu sama rombongan apa gimana? Iya, rombongan juga, ada perempuannya juga. Iya. Nah itu dari situ yang kesurupan. Dari rombongan itu. Di Jember itu yang kesurupan? Iya, orang Jember. Semuanya yang kesurupan? Enggak, beberapa orang. Itu gimana masnya ini? Nah itu akhirnya kita di pertengahan jalan itu di pos 1 itu, perjalanan ke pos 2 itu ketemu rombongan. Nah kita setelah sholat maghrib itu datanglah, ketemu itu rombongan itu. Akhirnya kenalan dari mana? Oh dari Jember gitu. Oh iya wes,
Nah kita berangkat bersama. Nah dari mungkin kalau orang Lumajang kayaknya sudah paham kan di sana kan, bahwa nggak boleh kita harus taati aturan itu kan ya. Mungkin nggak boleh berisik atau berbicara kotor dan lain-lain kan. Nah itu mungkin di situ uraan. Rombongan yang dijemput. Iya, rombongan itu uraan sudah wes. Yang meso sembarang semua lah. Nah mungkin dari itu. Meso kena apa? Apa kena kesal di sana? Apa gimana? Apa ada kejadian apa gimana? Kok bisa meso gitu loh Mas? Sebenarnya bukan karena kesal atau dan lain-lain, enggak. Bukan karena capek dan lain-lain, enggak. Ya mungkin karena faktor gaya bahasanya. Oh iya. Nah setelah itu ada kayak, lah itu sudah mulai anak-anak setelah gabung itu anak-anak mulai sudah tak tenang. Harusnya kan semakin banyak semakin tenang kan. Iya. Nah itu kok malah was-was. Akhirnya bilang lah, ada yang buka statement apa dilanjutin aja ya gitu. Kembali apa lanjut itu. Akhirnya nah setelah itu anak-anak itu ya gimana, ini sudah setengah perjalanan itu kan. Iya. Masa mau kembali, kayaknya nggak mungkin ya gimana lah enaknya itu. Akhirnya rundingan ya sudah, akhirnya lanjut. Nah jadi malam itu juga lanjut itu. Tidak di situ apa nunggu paginya berangkat gitu. Enggak, soalnya kita kan ngejar waktunya. Kalau kita misal berangkat mendakinya kita 3:30 gitu ya. Nyampe sana mungkin jam 8 sudah nggak mungkin untuk didaki. Soalnya jam 7 itu kita harus turun di Mahameru itu. Jam 7 pagi. Maksimal jam 7 itu harus turun. Soalnya sudah gas-gas itu sudah masuk. Sudah keluar. Nah itu akhirnya berangkatlah ke sana dengan keraguan sebenarnya kan. Akhirnya bismillah aja, nggak kenapa-napa gitu kan. Nah akhirnya kita berangkat. Rombongan itu sudah berangkat, mungkin kita jarak 100 meteran. Rombongan yang di Jember. Nah kita di belakang. Setelah itu masuklah ke sana ke pos 2, hampir kurang lebih mungkin setengah kilo lah dari pos 2. Lah itu mulai kayak ada gangguan sedikit itu ada yang kelihatan lah, itu kok ada sosok hitam, apa itu emang sosok atau pohon itu kan. Siapa yang lihat itu? Perempuan itu yang agak sensitif ke sana itu. Nah setelah itu kita sudah jangan mikir aneh itu kan anak. Kita lanjut aja, kita kejar orang rombongan Jember. Nah kita kejar lah sampai di belakang. Sampai kita ngejar. Nah tibalah ke pos 2. Kurang lebih di ketinggian 2.300. Hampir 2.400 katanya salah. Nah itu di lokasinya di Watu Rejeng. Nah kita anak-anak itu break yang dari Jember. Akhirnya kita sepakat ikut break juga. Nah di situ kita gabung sambil sambil bergurau lah sama anak Jember itu. Nah itu ya emang gaya bahasanya itu kayak kotor lah ya. Akhirnya setelah itu kita lanjut lagi ke perjalanan ke pos 3. Kurang lebih itu memakan waktu 30 menitan. Agak dekat 30 menitan, kurang lebih nggak sampai 2 kilo, nggak sampai. Nah itu, dari situ kita masuk ke ranah yang unik sebenarnya di situ itu. Kayak lokasinya itu unik sebenarnya.
pemandangannya juga walaupun malam itu terkesan sangat indah lah. Di pos 3 itu. Ya perjalanan ke pos 3 itu ada jembatan di sana itu. Nah di bawahnya sumber air. Nah ketika itu foto-foto lah di situ. Nah foto-foto sambil gantian kan? Iya. Gantian foto-foto sama si pas SMK kan suka selfie gitu ya, teman-temannya kan. Gantian itu sama orang Jember, gantian. Ayo kita foto bersama lah. Itu kan kita orang bawa tripod kan? Akhirnya foto bersama sama rombongan Jember itu. Setelah foto bersama, lanjut ke sana. Nah, lanjut ketika mau nyampe ke pos 4 itu ada rombongan Jember itu apa namanya itu kayak kakinya kan itu Kesleo apa? Iya kayaknya terkilir ya? Kurang lebih kesleo itu sih lebih. Akhirnya kita tolong pakai air termos itu hangat kan di kompleks. Iya. Akhirnya gimana? Gak apa-apa katanya. Nah di sisi lain ada yang buka iseng-iseng buka foto tadi hasil foto-foto di jembatan tadi itu. Iya. Lah itu ada nampak ketika ada seseorang itu selfie. Ini apa ini kok ada sosok bayang hitam ini ya? Nah di foto itu. Di foto. Akhirnya mana? Hanya itu iya. Nah itu setelah itu dari situlah kita agak bertambah kepanikannya. Semuanya anak satu tim rombongan. Emang nampak di foto itu. Ya, tapi kita nggak cerita ke rombongan lain. Nah itu dari situ kita ngobrol guys. Kayaknya kita nggak lanjut deh. Dari awal aja kita sudah tampak horor-horor gini. Akhirnya setelah itu ya gimana? Kalau kita kembali ya buatnya rundingan lanjut lagi. Setelah dia kompres lanjut kita ke pos 4. Pos 4 itu dekat sama Randukulo sudah guys. Randukulo. Oh iya Randukulo. Nah setelah itu kita ngecamp di sana. Nah setelah itu di sini sudah jam 8-an lebih kita orang di sana. Ada yang bawa gitar itu kan anak dari Jember. Iya main lah gitaran. Kita mendirikan tenda dan lain-lain. Itu setelah itu ya mungkin nggak ada yang mencurigakan sih pertama di awal-awal jam fan aja jam segitu. Dibalas jam pertengahan malam setengah jam 10-an itu kan sudah ada yang istirahat dan lain-lain kan. Nah gitu kita orang emang misah tendanya, perempuan sendiri laki-laki sendiri, tak tahu yang ada di blok sana. Iya. Nah itu di situ emang kalau saya pribadi itu kan nggak langsung tidur kan. Di jam mungkin tidur itu kayaknya jam 11-an nggak salah itu. Akhirnya masih ngobrol dengan temennya itu. Ngerokok sama ngopi itu, sama makan itu. Ya sambil sama anak Jember itu kita ditaran fan aja. Sampailah itu kayaknya ada bukan suami istri, mungkin itu kejadiannya ya hubungan badan lah kurang lebih kan. Itu kelihatan kok dari tenda itu kelihatan. Waduh ngawur itu. Orang Jember bilang ngawurnya narek itu. Akhirnya dari rombongan mana itu mas? Kita gabung sama Jember. Enggak yang sampai itu loh. Oh Jember. Jember. Ngawur itu kira-kira. Bandung sih. Hanya bodoh amat lah. Akhirnya mungkin itu ya, mungkin dari kesalahannya itu. Nah itu. Akhirnya setelah itu beres jam 10-an. Jam 10-an itu kita tetap ngobrol santai. Dari jam 10-an itu banyak yang
sudah tidur istirahat, menyiapkan buat perjalanan ke puncak kan. Ke puncak ya. Hari itu tinggal 4 orang. Ya. Saya dan teman saya. Terus ada anak 5 orang. 3 orang ini dari sebelah Jember. Nah itu akhirnya yang lain tuh sudah pada istirahat. Kita ngobrol. Nah, itulah dari itu kayak kok merinding gitu. Hawanya merinding. Ya hawanya kok merinding. Semuanya masakan itu. Ya 5 orang itu yang itu. Kan tiduran kita orang gantian kan. Iya ya. Gantian. Nah kita tetap waktu jaga. Wis duluan aja, saya yang jaga dulu. Nah itu jaga. Nah kok ada orang perempuan itu kencing. Ada 2 orang perempuan. Setelah kencing itu dia ketakutan. Dan dia jadi kencing kan. Lari, kenapa? Ada penampakan ya? Ada penampakan ya? Di mana di situ? Nah itu akhirnya panik lah. Perempuan ini nggak berani, langsung nggak jadi itu sudah. Nggak dipipis sudah. Lari, akhirnya bilang ke gimana ini ya? Gimana? Heboh lah anak-anak itu. Setelah heboh, akhirnya bangun semua. Itu sudah wes. Salah-salahan kan? Ini karena kejadian faktor yang melanggar aturan itu kan. Iya. Sambil apalagi bacanya kotor-kotor itu. Bicaranya kotor-kotor sampai itu tiba-tiba ada orang Jember itu tiba-tiba langsung suruhan. Yang pipis itu? Bukan. Dari busana cuman apa ya? Salah satunya lah perempuan kesurupan. Bingung gitu orang. Akhirnya bingung. Akhirnya ada yang lari ke pos minta bantuan, ada yang lari minta bantuan yang jaga sana itu. Bingung gitu. Sampailah tetap akhirnya saya tenang. Itu tapi yang dari pihak Jember kayak heboh sudah wes nggak terkontrol itu. Akhirnya kita nyoba bacakan surat-surat pendek itu kan ya. Nah kita baca surat pendek itu malah nyerang anak-anak, nyerang orang-orang. Mungkin kepanasan kan ya. Iya. Nah itu nyerang. Sampai ada yang kena pukul itu. Perempuan itu, padahal perempuan ya. Itu ada yang sampai di klinikan itu. Kuat dah ya. Seorang laki-laki itu agak gemuk itu. Namanya kan gak sadar tuh mas. Iya namanya juga ada sadar. Lempar ini, buang itu. Terus yang perempuan teman saya yang sensitif itu kelihatan ada sosok nampak yang ada ular itu di sebelah belakangnya tenda itu agak ke sana itu. Kelihatan kayak ada ular besar itu. Dan itu ularnya itu ada, katanya beliau itu ada apa namanya? Mahkota. Bukan mahkota. Apa ya kayak apa itu? Rambut kayak apa? Kayak di ayam itu loh gitu. Jengger bukan apa? Jengger namanya di ayam itu. Nah itu ada kayak itunya di kepalanya itu. Dan di antara matanya tengah-tengah itu ada mutiara. Ada mutiara di merah gitu katanya. Itu sosok itu mungkin sosok itu ratunya ular kayaknya di sana. Kata temannya itu. Kayaknya kurang lebih. Nah yang di situ tetap itu masih gadung kesurupan itu. Akhirnya sih sabar. Akhirnya nyoba kita diaman. Saya tanya, Assalamualaikum. Ya Yahnu apa namanya? Yahnu bahasa Jawa. Iya Yahnu kita orang itu supranatural itu ya. Praktisi itu. Assalamualaikum. Yuk boleh. Waalaikumsalam gitu. Kayak nadanya itu sudah seram itu. Waalaikumsalam. Akhirnya tanya aja lah. Sama ini sopo dia bilang gitu. Saya tujuannya ke sini mau ke puncak gitu. Iya. Mau ke puncak Mahameru.
mau ke sana gitu, dan ternyata sampean kamu ya bahasa Jawa kan, bahasa halus itu. Panjenengan niki sedoyo bilang itulah. Pokok intinya dalam bahasa gini, kalian semua ini sudah melanggar aturan, tidak menghormati bangsa kami. Apa tadi ya? Iya, bangsanya dia kan makhluk halus kan berdampingan kan. Nah kita itu mengusik, kehadiran kita untuk mengusik. Karena mungkin karena ulah tadi itu yang berbuat nggak senonoh lah. Kurang lebih ya. Terus tambah kita pembicaraan kotor kan. Iya. Itu. Nah setelah itu ada yang ngelamun. Kesurupan lagi. Sama juga kesurupannya kayak teman tadi itu. Iya sama dari sana, cuman dari rombongan. Yang kesurupan pihak sana semua. Semua rombongan itu panik semua. Iya panik semua. Akhirnya kita tanya di Peko, ya ada yang di laki yang kesurupan yang itu laki. Akhirnya yang laki ini dipegangi sama beberapa orang. Akhirnya nggak bisa gerak. Lah itu sempat kita bukan Ruki aja. Ya Rukia sih, Rukia biasa. Salah-salah saya kan. Ya. Kita kan nggak baca ahlinya kan. Iya. Baca itu baca ayat kursi, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas itu ya. Setelah itu disiram air, dikecur air itu sadar. Yang perempuan ini nggak mau keluar. Yang orang perempuan yang kesurupan itu nggak keluar. Akhirnya setelah itu ditanyain, ya itu tetap sampean harus kembali pulang. Iya, katanya itu setelah itu datang apa namanya pos penjaga itu kan. Itu dia juga kayaknya juga praktisi bisa. Lah itu sampean bilang itu yang menjaga itu bilang, wis saiki sampean ndak usah munggah, ndak usah apa, wis turu isu harus pulang gitu, gak usah naik ke atas sebelum semua terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Gitu sama penjaga posnya itu. Iya, soalnya gini, karena di awal kita sudah mengusik kan. Iya. Nah itu udah mengusik, setelah itu itu disadarkan, akhirnya ya sudah di sama pos penjaga itu bilang sama harus tidak usah lanjutkan sebelum dari kalian ini hilang. Gitu, wis lebih baik sampean stay di sini, nanti pagi pulang, nggak usah dilanjut gitu. Ya dari situlah gagal akhirnya. Pulang gitu. Iya, mau nggak mau kita harus pulang sudah. Kita jam nggak jadi jam 7 pagi kita pulang sudah. Gagal ke sana sudah. Jadi memang kalau ketika mau mendaki itu harus menjaga lingkungan ya Mas. Ya, berkata yang baik gitu ya. Salah satunya. Soalnya tidak boleh yang berbuat seperti itu. Iya, karena kan kita harus menghormati bangsa jin juga kan. Iya. Itu ibarat banyak sana jin yang. Iya, tempatnya apalagi kan dekat di hutan, terus perairan. Iya. Nah itu salah satu markasnya gitu. Iya. Ya Mas, terima kasih Mas sudah hadir Mas dan bagi kita dengan kami Suara Horor. Engkau dulu Mas. Ya. Oke, jadi hal mistis dan hal nyata itu saling berdekatan, maka waspadalah. Wow. Jangan takut pada setan. Setan hanya mengganggu, tidak makar. Takutlah pada manusia yang suka makan hak orang lain. Ha.